qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ya, cukup. Bacanya cukup. Dikira libur ya. Karena ada wisuda IAI. Nyambung ya. Warwa dan meriwayatkan Ibnu Mardawayh. Kita belum menemukan kitab fisiknya. Kitab apa karya Ibnu Mardawayh? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, amin adalah khatamu rabbil alamin, penutup pungkasan dari Rob semesta alam, ala ibadihil mu'minina, terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jadi pungkasan setelah baca Al-Fatihah, setelah waladolin, maka dipungkas dengan amin. Ada catatan kaki tidak? 187. Ada do'ifun jiddan ya. Sangat do'if katanya. Bukan do'if lagi, sangat do'if. Tapi do'if juga nyambung. Setelah waladolin memang ada ucapan amin, nyambungnya di sana. Hadis sebelumnya sudah mewakili adanya syariat mengucapkan amin setelah selesai pungkasan Al-Fatihah. Tapi nyambung ge doib balikkeun. Sudah terwakili oleh yang sahih di atas. Wa an Anasin, dan dari Anas, qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu amina, aku diberi ucapan amin, fis sholati, ketika sholat, setelah Al-Fatihah maksudnya, wa inda du'ai, dan ketika berdoa. Dua tempat ucapan amin. Setelah selesai Al-Fatihah di dalam sholat, dan ketika berdoa. Aku diberi, kata Rasul, tidak disebut yang memberinya siapa. Walaupun tidak disebut, tentu maksudnya Allah. Lam yu'ta ahadun qabli, tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Sebelumku tidak ada yang diberi amin ini. Illa an yakuna Musa, kecuali Nabi Musa. Hanya satu-satunya yang diberi amin sebelumku, yaitu Nabi Musa. Karena Musa yad'u, keadaan Nabi Musa berdoa, wa Harun yu'aminu, dan Harun mengaminkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Harun. Tahtimud du'a bi amin, maka akhirilah, pungkaslah doa dengan ucapan amin. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah, yastajibuhu, akan mengijabahnya, lakum, bagi kalian. Di sini ada perintah tahtimud du'a bi amin.
pungkaslah berdoa dengan amin. Khotib biasanya di akhir khutbah sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus apa? Biasanya sambungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai wawu. Wawu apa? Wawu atop kepada doa sebelumnya. Wassalamu, bukan salam akhir khutbah, tapi doa. Makanya pakai wawu. Setelah warahmatullahi wabarakatuh apa? Dipungkas dengan, kalau doa berarti amin, bukan waalaikumsalam warahmatullahi. Masih banyak yang menjawab dengan waalaikumsalam. Wawu atop kepada doa sebelumnya. Sebab hadis yang menerangkan akhir khutbah ada salam doib. Kalau salam akhir khutbah, ini bukan salam, tapi wassalamu, doa. Saur akeh maktub karena doa serta acana. Makanya kalau mau dijawab dipungkas amin. Ini dalilnya. Doib juga. Doib. Tidak terbiasa kita pakai dalil tapi doib. Tahtimud doa bi amina. Pungkaslah doa dengan ucapan amin. Fa innallaha yastajibuhu lakum. Karena sesungguhnya Allah akan mengijabah doa tersebut bagi kalian. Nomor 2. Kalau di kitab ini nomor 188. Rawahu Al-Haris bin Abi Usamah dalam musnadnya. Nah, wahim do'ifun. Abdul Aziz bin Aban matruk. Do'if jagi katanya. Do'if juga. Tapi do'if lemah. Do'if. Dalam beramal kita harus berpijak pada hadis yang sahih, minimal hasan, kecuali doibnya bisa naik jadi hasan la lidati, hasan lidwiri, tidak gorib, ada mutabi atau syahid, tetapi doibnya ringan bisa jadi hasan. Kultu, menurutku, kata Ibnu Katsir, wa min huna, dari sinilah naza'a mengambil ba'duhum sebagian ulama biddalalati, dalalahnya, petunjuk bahwa Nabi Musa dan Harun pernah berdoa dan mengucapkan amin. Sumbernya adalah bihadihil ayatil karimati, berdasarkan ayat mulia ini. Wahya, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala pada surat Yunus surat 10 ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala Musa, dan berkata Musa, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka sungguhnya engkau ataita, telah memberi Fir'auna kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan pemuka-pemuka kaumnya. Bukan hanya Fir'aun yang engkau telah beri, malaknya juga, pemuka kaumnya. Diberi apa? Zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta benda. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Perhiasan diberi olehmu, harta benda diberi Fir'aun, pemuka kaumnya. Rabbana, wahai Rabb kami, liyudillu,
akibatnya mereka menyesatkan ansabilika dari jalanmu. Umat, orang-orang, masyarakat disesatkan oleh mereka dari jalanmu, dan mereka punya akomodasi, punya wasail, punya modal. Apa? Perhiasan dan harta benda. Jadi sarana yang mereka jadikan untuk menyesatkan dari jalanmu. Rabbana wahai Rabb kami, itmis binasakanlah ala amwalihim harta benda mereka, wasdud dan kunci mati ala qulubihim hati mereka. Nabi Musa berdoa, pertama binasakanlah harta benda mereka, yang kedua kunci mati hati mereka. Fala yu'minu, maka mereka tidak beriman hatta yarul adzabal alim, sehingga melihat siksa yang pedih. Allah Allah berfirman setelah mendengar doa Nabi Musa tersebut, qad ujibat, sungguh telah diijabah, da'watukuma, doa kalian berdua tuh. Pada yang berdoa berapa orang? Nabi Musa dan sendiri. Nabi Musa yang berdoa, tapi yang diijabah doa kalian. Katanya Harun sekedar mengaminkan. Makanya benerin jadi musana da'watukuma, doa kalian berdua, Musa dan Harun. Sebagian ulama berpendapat Harun mengaminkan, yang berdoa Nabi Musa. Fastaqima, tetaplah kalian berdua pada jalan lurus. Ini penunjang berdoa diijabah itu. Tetap pada jalan lurus. Tetap di tauhid, tetap di ikhlas. Wala tattabi'ani, dan jangan kalian berdua mengikuti sabilal ladzina la ya'lamuna, jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan terbawa arus. Tekeng kacanak kusakaba-kaba. Tetap pada jalan lurus. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Contohnya Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Harus punya jalur khusus menuju Allah. Jalan yang lurus. Pada karo maka Allah menyebutkan doa an Musa wahdahu, dari Nabi Musa seorang. Yang berdoa seorang, Nabi Musa. Wa min siyaqil kalami, dan dari susunan kalam, mayabilu, ada yang menunjukkan ala anna Haruna, bahwasannya Harun ammana, mengaminkan. Syiakul kalam ada dalalah ke sana. Yang berdoa hanya Nabi Musa dan Harun mengaminkan. Yang diijabah siapa? Nabi Musa atau Harun? Kuma, kalian berdua. Pada yang berdoa ya jadi dua-duanya. Ada yang tidak berdoa diijabah. Diijabah itu yang berdoa. Pada yang berdoa dua-duanya sekarang. Dengan mengaminkan berarti dianggap sama dengan ikut berdoa. Pada yang berdoa siapa? Nabi Musa saja. Harun hanya mengaminkan. Maka yang mengaminkan dihukumi sama dengan berdoa. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, jahar, makmum baca Fatihah tidak?
makmum kalau jahar tidak, hanya amin. Jadi dia baca Fatihah tidak? Baca tidak? Kan imam yang baca sendiri, makmum hanya amin. Berarti makmum baca tidak? Dihukumi membaca dengan mengaminkan. Harun mengaminkan, yang berdoa Nabi Musa, tapi dengan mengaminkan dihukumi sama berdoa. Makanya yang diijabah siapa? Biasanya yang diijabah yang bagaimana? Yang berdoa. Yang berdoa siapa? Musa, Harun. Dua nama. Diijabah kalian berdua. Yang satu mengucapkan doanya, yang satu mengaminkan. Yang diijabah dua-duanya. Berarti yang berdoa dua-duanya. Padahal hanya amin. Imam mati bismillah, disai-sai. Makmum hanya amin, tapi dihukumi sama berdoa. Tanazala manzilata manda'a, maka separap, selevel, sederajat dengan posisi yang berdoa. Yang mengaminkan dipandang sama posisinya dengan yang berdoa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat berikutnya, ayat 89, qad ujibat da'watu kuma. Nah, ada kuma. Sungguh telah diijabah doa kalian berdua. Padahal yang satu berdoa, yang satu amin. Padahal dalika, maka demikian itu menunjukkan ala anna man ammana ala du'ain, bahwa barang siapa yang mengaminkan doa, faka'annama qalahu, maka seolah-olah orang tersebut mengucapkan doa juga. Dengan amin sama dengan berdoa, dihukuminya. Makanya yang berdoa siapa saja orang majem pewe pas rengse amin. Tuang sarang sami. Setelah acara selesai, capek tidak, hanya amin, amin. Man amana ala du'ain paka'an nama qalahu. Makanya muncul fikih. Palihada oleh karena itu, qala man qala innal ma'muma la yaqra'u, mengatakan ulama yang berpendapat bahwasanya makmum la yaqra'u, tidak membaca Al-Fatihah. Li'anna ta'minahu, karena ucapan amin makmum ala qira'atil Fatihati, terhadap bacaan Fatihah imam, bimanzilati qira'atiha, sama dengan membacanya. Dengan makmum amin sama dengan membaca Al-Fatihah yang dibaca imam. Walihada, oleh karena itu, ja'atil hadisi, datang dalam hadis, man kana lahu imamun, barang siapa yang mempunyai imam, maksudnya sholat, dia jadi makmum, punya imam, sholatnya jahar. Tidak semua sholat, hadis ini dipahami pada sholat jahriyah. Barang siapa yang mempunyai imam, bacaannya jahar, qiraatul imami, maka bacaan imam, lahu qiraatun, bacaan bagi makmum. Makanya tidak ikut membaca makmum. Sekedar apa? Fastami'u lahu an situ. Perhatikan dan diam. Setelah waladolin, amin. Siapa yang baca salah amin, makmum pun dihukumi membaca, padahal hanya amin. Warwahu Imam Ahmadu bi musnadihi, dan meriwayatkannya Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa kana Bilal yaqulu, dan Bilal mengatakan sebagaimana telah lalu disebut, la tasbiqni bi amina ya Rasulullah,
Janganlah engkau mendahuluiku mengucapkan amin, wahai Rasulullah. Padahal maka menunjukkan hadal manza'. Tadi naza'a, ini manza'. Anak manza' ada bahasa Arab berarti ya. Santri manza', ustadz manza' ada. Padahal maka menunjukkan hadal manja'u, ayat ini, firman Allah ini, surat Yunus 88-89 tadi, ala annal ma'muma, bahwa ma'mum la qira'ata alaih, tidak ada bacaan baginya, tidak perlu membaca Al-Fatihah, fil jahriyati, pada sholat jahriyah. Kalau sholat siriyah masing-masing, sholat jahriyah cukup hanya imam, wallahu a'lam. Walihada, oleh karena itu Ibnu Mardawi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hasan, Abdullah bin Muhammad bin Salam, Ishaq bin Ibrahim, Jarir, Lais bin Abi Sulaim, dari Ka'ab dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila imam mengucapkan Ghairil maghdubi alaihim, habis ya, kita tamatkan semester ganjil. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, faqala, lalu mengucapkan amina, amin. Fatuwafiku, maka bertepatan, amina ahlil ardi, amin penduduk bumi, imam dan makmum. Amina ahli samai, dengan amin penduduk langit, malaikat. Ghafarallahu, Allah akan mengampuni lil abdi, seorang hamba, ma taqaddama min dambihi, dosanya yang telah lalu. Wa masalu man la yaqulu amina, dan perumpamaan yang tidak mengucapkan amin, misalnya mengucapkan amin ya hente. Kamasali rajulin goza ma'a qaumin, seperti seorang yang ikut perang bersama kaum, ikut perang, faktaru, lalu kaum mengadakan undian. Siapa yang maju ke depan? Diundi. Fakharajat sihamuhum, lalu keluar bagian mereka. Walam yakhruj sahmuhu, tapi bagian orang tersebut tidak keluar. Setelah diundi tidak keluar bagiannya. Faqala, lalu ia berkata, lima lam yakhruj sahmi, kenapa tidak keluar bagianku? Faqila, lalu dijawab, inna kalam ta'ul amina, karena engkau tidak mengucapkan amin, bongana. Nusana ucapkan amin ya, itu. Dengan demikian selesailah tafsir surat Al-Fatihah. Nanti Al-Baqarah tuh pas, surat Al-Baqarah ini sudah bel pas. Kelas 3 langsung, kelas 3.